ke toko papa saya, Pak. Setiap pagi. Astagfirullah, bagus banget rasanya. Jadi? Akunnya barang dagang sama pembelian bukan, Pak? Habis. Aduh, aku satu lagi aku lupa, Pak. Deg-degan, Kita Pak. minta bantuan Edo. Edo. Iya, Pak. Kamu harus bantu Do. Kalau enggak, satu kelas ini Do. Apa jawabannya Do? Sabar, Pak. Parah emang kalian ini. Aduh, ceknya. Siap-siap, 2 Beli Januari. sama utang dagang. Aduh. Do, apa jawabannya Do? Utang dagang sama pembelian. Utang dagangnya di mana? Pembeliannya di mana? Di debit utang dagang, pembelian di kredit. Pembelian di Kredit. kredit. Bentar. Oh, pembeliannya di Boy, cepat boy. utang dagangnya di debit. Ngomong sama siapa tuh? Oh, pembeliannya di itu, di debit. Utang dagangnya di kredit. Alhamdulillah, benar. Nominal 2 juta. Oh, gitu ya. Nominal 2 juta. Syukurlah bisa dia menjawab. Oke, kita dua-dua. Kita tanya Kresia. Kresia. Ibu Kresia. Iya, Pak. Nomor 2, Ibu Kresia. Tanggal 2 Januari. Habis itu Ibu, jangan Ibu, Bapak. Bapak Ferry tanggal 3. Ibu Kresia tanggal 2 gimana Ibu Kresia? Pembelian pada kas. Pembelian pada kas. Betul? Ya kan? Tahu saya. Coba tunjuk satu orang yang bisa menjawab. Harus satu orang yang bisa menjawab. Kira-kira bisa membantu. Iya. Panggillah dia. Nama yang dipanggil nggak menjawab, berarti dia tidak mau untuk kamu. Tanggal 2 Januari, apa yang bisa dibetulkan? Itu ongkos angkut lah itu ya. Mana saya tahu. Pembelian pembelian ongkos angkut pada itu kas. Wah, bagus kok tunjuk satu orang lagi yang bisa jawab. Malu ya. CP. Christian Pascalis. Jawab. Pembelian dan beban angkut pembelian pada utang dagang dan kas. Ini baru anak ekonomi. Tadi bukan anak ekonomi berarti itu. Dagang pada kas. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemarin kita sudah jelas bahwa FOB shipping point yang menanggung adalah pembeli. Maka ini nominalnya adalah 5 juta, 100.000, ini 5 juta, ini 100.000. Memonya siapa memonya?
Bapak CP, Memonya kayak mana ya? kita kasih contoh di atas loh Bapak CP. Mana? Di nomor 1 itu. Ya, Gitu. tuh. Kita kasih Ada tahu. dikasih faktur Kak? 01. Kayak gitu. Oke, Bapak CP, memonya sudah ngerti? Oke. Oke. Bapak Ferry, Ya Pak, ini eh 3 Januari pembelian di debit, hmm, utang dagang di kredit, kas di hmm. kredit. Oh, bagus, saya. Cari satu orang yang bisa jawab, bantu jawab. Coba siapa? Cepat. Ferry, Eh yang bisa jawab ya. Kalau enggak kalian semua saya pertaruhkan. Itu nih tadi yang bisa membantu bisa menjawab semua. siapa ya? Cepat. Ayo. Nama yang susah benar sebut nama. Jansen ya, Jansen. Yansen. Yansen Riyadi. Iya Pak. Apa jawabannya? Apa ya? Bentar Pak. Pak. Soalnya Bapak jebak ah. Apa? TP mau coba lagi kah? Orang bingung lah. FOB-nya boleh hapus Kak? OB? Kenapa? Nggak jadi kayak gitu. Apa yang terjadi? Kamu yang jawab ya, karena kamu udah bersuara dah. Kan pembelian pada utang dagang. Kenapa pembelian pada utang dagang ya? Kenapa nggak ada kasnya? Jelas destination point kan bukan kita yang bayar. Yes, good. FOB destination point bukan kita yang bayar. Berarti nominalnya di sini. Itu. Tunggu loh. Tak nampak. 5 juta lah. Habis itu, buat memo. Ini satu sama kayak di atas. 4/10. Dan N 20. Tokonya siapa? Aleng. Fakturnya. 10. Ini 501. 1. 501. Itu kan? 501 kan? Oke. Gimana? Brian. Brian, Ferry, Tresia. Siapa lagi tadi yang saya panggil tuh? Anda mengerti? Tanggal 1, 2, 3. Jangan sampai makan, Brian. Bahaya, nanti kesedot. Sorry. Lapar Pak. Iya. Udah mulai ngerti Pak. Oke. Kenapa saya mulai seperti ini lagi? Karena ini jelas. Ini dasarnya. Kalau nggak dimulai dari dasar ini, kalian nggak bakal ngerti. Siap, nilai plus. Nggak kasih nilai plus nih, nggak menggebu-gebu kalian. Silakan sambil dibaca dan tuliskan nomor yang Anda mau. Habis ini.
Oke, kita mau mulai. Siap-siap. Nama dan nomor. Biar gampang. Tunggu sebelum mulai. Berarti di sini. Contoh, Hendy A. Itu. Oke, nama mulai. Ferry A, Christian A. Dua ya, dua orang, satu orang dua. Masa satu nama buat dua, satu nomor buat dua orang. Ferry A, Christian A. Leo B. Satu orang lagi nomor B. Kalau anda saya tunjuk sembarangan ya. CP lain kali nanti masuknya pakai login pakai SMA 1 Petrus ya. Kamu hari ini nggak pakai 1 Petrus loh. Lagi siapa? Oke, kalau nggak ada saya tunjuk. Adik B. Albert C. Keselin C. Brian D. Cecilia D. Sinta E. Oke, Mariani F. Presia E. Presensia F. Cinta mau E. Cinta E. Oke, saya ganti Presia gak jadi. Oke. Cinta E, bukan Cinta. Berarti nggak apa-apa. Berarti Cinta E. Cinta dan Cinta E. Berarti Kresia saya buang ke nomor G. Evelyn G. Edo H. Evo H. Fernando I. Fair ya. Fernando I. Terakhir. Gregorius I. Saya ulangi. Felix CP A. Leo adik B. Albert Peselin C. Brian Cecilia D. Cinta E. Mariani Crescencia F. Pesia Evelyn G. Edo Evo H. Fernando Gregorius I. Oke. Kita mulai dari Ferry. Ferry dari A ya belah. Ferry A. Piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang pada penjualan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia kan jual barang, Pak. Terus nih, belum dibayar. Oke. Lepas itu, CP. Jawaban kamu? Piutang dagang pada penjualan. Kenapa kamu bisa? Oke, kenapa kamu bisa tahu dia belum bayar? Kan ada dia kasih syarat gitu. Yes, bagus. Memonya sekalian CP, bantu Bapak. Memonya ya, 5/10, 5/10. N per 5/10, tulis, baca aja terus. N per 20. Itu maksudnya apa sih 5/10 tuh? Hah? 5/10 tuh maksudnya apa? 5/10 tuh apa ya? Ferry bisa bantu jawab. 5/10 tuh kalau misalnya bayar setelah 10 hari setelah transaksi. Oh, tidak Dapat diskon 5%. Nah, masuk N per 20-nya? Itu batas bayarnya. Oke. 20 hari setelah transaksi. Oke, Ferry CP +3 tampilkan ke kamera jangan lupa. Oke, lanjut. Leo B. Piutang dagang pada penjualan. Oke, Ade. Pembelian pada utang dagang.
Dek, baca Dek, kita ngapain Dek? Hah? Yang B loh Dek. Oh, Oh, YOLO. bentar. Yang Bapak blok biru itu. Apa Dek? Pak, soalnya boleh dibesarkan dikit, Pak. Boleh. Pas. Oke. Dek, apa Dek? Adik Cherry. Adik-adikan. Ada apa? Kamu nomor H. Ayo, menyingkat waktu Dek. Jangan terlalu lama Dek. Halo Pak, ada Ah, suara ada. piutang dagang pada penjualan. Kenapa bisa seperti itu Dek? Karena dia, bentar Pak, tak nampak. Oke, Bapak blok biar nampak. Piutang dagang pada penjualan. Tadi apa Dek? Halo Pak, Suaranya udah ada lagi. ada enggak Pak? Udah ada. Karena shipping point. Karena shipping point. Iya. Oh, yuk Leo, bantu jawab. Pertama tuh karena dia bayarnya tuh pakai kredit. Bisa dilihat dari syaratnya yang 6/10, 5/12, N/30. Nah. Kenapa yang shipping point nggak masuk? Karena kita nih posisinya sebagai penjual, sedangkan shipping point itu bebannya pada pembeli. Oke, bagus. Oke, gitu ya Dek ya. Gak apa-apa, Adek. Bagus juga. Oke, Leo sama Adek plus 3. Tolong dituliskan. Oke. Lanjut yang C. Oke, Albert. Tes. Oke, ada Albert suaranya. Piutang dagang dan beban angkut penjualan pada penjualan dan kas. Oke, habis itu scheduling. Piutang dagang dan beban angkut penjualan pada penjualan dan kas. Nominalnya 3.100.000, 3.100.000. Oke. Nah, bisa bantu saya jelasin kenapa bisa scheduling? Apanya Pak? Apa bisa ada beban angkut? Karena di soalnya itu Nah, di soalnya? destination point. Sedangkan Oke. Berarti jelas ya, karena di soalnya destination point, kita menggunakan beban angkut penjualan, karena kebetulan kita posisinya penjual. Oke, ya seperti itu, bagus banget. Oke, kita lanjut. Tunggu bentar, Keseling sama Albert plus 3. Oke, kita lanjut. Saya sambil buat memo dulu. Brian nomor J. Pembelian Apa? pembelian pada kas. Kok bisa gitu? Karena dia beli barang dagang secara tunai. Berdasarkan secara tunai. Oke. Cecilia. Cecil. Pembelian pada kas. Apa bisa gitu? Karena cuma beli. Terus tunai. Nggak ada syarat apa-apa. Oke, bagus. Oke, nggak betul. Oke, Brian sama Cecilia plus 3 ya. Terima kasih. Pak, kalau ini memonya gimana ya? Udah beli barang dagang, udah ngapa-ngapain susah. Oke, lanjut. Cinta, bisa bersuara Cinta? Bisa Pak. Oke, Cinta. Cinta.
Pembelian, beban angkut pembelian pada kas. Nominalnya Cinta. Pembelian 5 juta, beban angkut pembelian 300.000, kas 300.000. Kasnya 300.000 ya. Betul ya, Cin? Oke, kita ke Sinta. Sinta. Pembelian dan beban angkut pembelian pada kas. Nominalnya? Bentar Pak. Saya bantu blok. Pembelian 5 juta, beban angkut pembelian 300.000. Kasnya? Kasnya 5.300.000 kah? Iya. Cinta tadi juga berapa ya? Kasnya 300 ya tadi bilang. Iya. Oke. Ya. Cinta plus 2, Sinta plus 3. Jangan lupa posisi, keadaan posisinya harus seimbang. Ini beli barang dagang aja karena nggak ada namanya. Oke, lanjut. Eriani. F. Mer. Iya. Pembelian, beban angkut pembelian tuh di debit. Terus kasnya di kredit. Nominalnya 5 juta. Terus 300 sama 5.300.000. Oke, Kristensia. Halo Pak. Halo. Pembelian, habis itu FOB destination kan Pak? Iya, destination. Pembelian, terus beban angkut penjualan, habis itu kas. Oke. Terus nominalnya pembeliannya 5 juta, beban angkut penjualannya 300, kasnya 5.300.000. Oke. Gitu. Ada yang mau bantu? Teman-teman Anda, Meriani sama Kristensia, satu nama? Nama? Yang mau bantu? Untuk betulkan nomor F. Kalau nggak ada, saya pilih. Kita minta Jansen. Ya Pak. Yang F, Sen. F. Pembelian pada kas Pak. Kenapa cuma itu? Karena itu ditanggung penjualnya Pak. Jadi soal kita di sini adalah kita sebagai posisinya adalah pembeli. Nominalnya 5 juta. Oke, itu ya Meriani sama Kristensia ya. Kita nggak menanggung beban angkut. Jadi kita lihat dulu posisi kita apa. Oh, ke posisi kita sekarang adalah pembeli. Sekarang FOB destination point adalah untuk penjual. Nggak match, nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, jangan dijadikan beban angkut penjualan juga. Ya, begitu ya Meriani sama Kristensia, nggak masalah. Masih tetap dapat nilai plus nanti di buku hitam. Jansen dapat plus 3. Pak, mau tanya, terus yang E itu kenapa Pak? Yang Kalau E kenapa? Bisa beban angkut pembelian. Oke, kita minta tanya Cinta. Cinta boleh bantu jawab, Cinta? Ya Pak. Kenapa bisa ada beban angkut pembelian? Seperti tanya Kristensia. Karena kan dia kan ada jasa angkut barang atas dagangan yang itu, yang kayak FOB shipping point. Ya, FOB bukan FOB. Jadi dibaca FOB. Oke. Nah, itu maksudnya Kristensia. Kan di sini sekarang kita lihat dulu kenapa bedanya sama 6D, 6E sama 6F. 6D nggak ada, pasti udah gampang. 6E dia ada FOB shipping point. FOB shipping point itu digunakan sebagai beban angkut pembelian. Kebetulan kita sebagai posisi pembeli. Makanya di sini ada beban angkut pembelian. Masih bingung Kristensia? Oh, berarti kalau sama tuh ditambahkan gitu. Di beban angkutkan. Bukan ditambahkan. Ada beban angkutnya. Ngerti ya? Tapi kalau berbeda, kayak kasusnya kayak yang F. Yang F itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ngerti ya? Iya, kasih Pak. Oke. Pak. Iya. Oke, lanjut. G, Kresia. Kas pada penjualan Pak.
Oke, Evelyn. Kas juga pada penjualan, Pak. Nominal? Nominalnya 3 juta, 3 juta. Oke. Plus 3, Kresia Evelyn, terima kasih. Siap-siap Edo. Tunggu Do, Bapak bikin memo lo. Do. Iya, Pak. Yang G Do. Yang H Do, sorry Do. Kas pada penjualan, Pak. Kas pada penjualan Do ya. Evo. Iya, Pak. Kas pada penjualan, Pak. Nominal Vo. 5 juta. Kita aja. 300.000 ini dah hitung. Enggak, Pak. Kan itu beban angkut, Pak. Karena kita penjual. Itu diangkut pada pembeli, Pak. Yes, good. Benar sekali. Bagus banget. Oke, Evo sama Edo plus 3. Terima kasih. Fernando, nomor I. Kas dan beban angkut. Beban angkut apa? Beban angkut tok. Kas sama beban angkut di debit. Beban angkut apa? Beban angkut apa? Penjualan. Sama terakhir? Sama kas. Sama kas lagi. Oke. Kayak gitu ya. Greg. Ada penjualan juga. Jadi gimana jawabannya kamu? Kas. Kas, beban angkut pada penjualan dan penjualan kas. Nominalnya gimana? Saya belum yang benar ya. Nominalnya? Nominalnya kasnya 5 juta. Beban angkut 300.000. Penjualannya 5 juta. Itu kas di bawah ini? Kasnya 300.000. Saya belum yang benar ya. Oke. Mari kita ke Gregorius. Greg? Ya, Pak. Jawabannya apa, Greg? Kas beban angkut penjualan pada penjualan. Ya gitu Apa? aja ya. Nggak masalah. Kas, beban angkut penjualan pada penjualan. Nominalnya, Greg? Kasnya 5 juta. 300. 300. 5 juta 300 Pak, penjualan. 300. Oke, terima kasih, Greg. Oke, yang mana yang benar, teman-teman? Tolong tuliskan di kolom komen. Ada 2 jawaban. Punya Gregorius, punya Fernando. Mari kita coba tanya satu orang. Satu itu apa? Nomor 1. Yang benar itu punya Fernando. Ya, yang benar itu punya Fernando. Jadi Gregorius itu kurang. Greg, kita itu bayar. Ini tuh kuasnya keluar. Gak mungkin kita tambahin lagi ke sini. Jadi salah sebenarnya. Ya. Jadi ya kasnya kita bikin terpisah. Kemarin Bapak udah bilang kenapa kita bikin terpisah. Karena supaya buat tahu aja ini satu jurnal dan kita nggak boleh pisahin. Kenapa saya bilang harus pisah? Ya supaya tahu kas kita keluar dengan posisi sebagai apa. Ya supaya jelas. Oke. Sampai di sini. Bisa saya lanjut? Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Boleh hidupkan kameranya semua? Kamera boleh dihidupkan sebentar? Oke, ada pertanyaan? Aman sampai di sini? Aman semuanya? Oke, kalau aman boleh acungkan jempol. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oke. Pada perusahaan dagang, kalau kita beli barang, pasti logikanya kita bisa retur dong. Kita bisa retur. Ya. Jadi kalau kita beli barang, kita bisa retur. Coba kita tanya satu orang. Ini pasti pernah beli barang.
Saya mau tanya yang sering-sering beli barang. Kita tanya Virgi ya. Virgi. Oh, pasti tak bisa bersuara nih. Kita tanya Hardi ya. Hardi. Hardi yang mana? Beli barang apa, Pak? Kamu tak pernah beli barang? Amin ya Allah. Kenapa, Pak? Pernah beli barang nggak? Pernah. Pernah. Pernah dibalikkan nggak barangnya? Nggak pernah, bagus semua. Berarti nggak pernah kamu balikkan barang kamu tuh? Pilih loh. Pas beli ini harus benar-benar lihat. Nah, bagus juga. Mari kita tanya Acai. Kalau gitu saya tak jadi lah tanya kamu. Kita tanya Acai ya. Acai. Suara Acai. Acai, suara Acai. Kalau suara kan bisa. Kamera tak bisa. Apa Acai? Apa Acai? Ya, Pak. Oke, good Cai. Kamu pernah beli barang, Cai? Acai pernah beli barang nggak, Cai? Pernah lah, Pak. Pernah. Pernah kamu balikkan nggak barangnya itu? Pernah. Kamu waktu itu belinya tunai atau utang sama orangnya? Tunai. Tunai. Waktu kamu balikkan barangnya, kamu dikasih balikkan apa yuk? Cai. Orangnya kembalikan apa sama kamu? Kamu kan beli barang nih. Oh, uang. Oke. Nah, oke. Mulai berpikir ya, apa jawaban Acai? Jawaban Acai itu udah benar. Oke. Di sini ada yang buka toko, kira-kira saya tahu siapa ada yang buka toko ya. Biasa suka jaga toko. Oh, Monica. Monica Mars. Iya, Pak. Kan kamu sering ke toko papa kamu. Iya, Pak. Papa kamu buka toko apa? Toko mesin-mesin, Pak. Nah, toko mesin-mesin. Pernah jual barang? Pernah, Pak. Pernah. Sering. Pernah ada yang kembalikan barangnya? Ya, sering juga, Pak. Orangnya belinya tunai atau ngutang? Kadang tunai, kadang utang, Pak. Nah, kalau tunai kamu kemana? Gimana kalau dia kembalikan barang kamu? Kalau tunai biasa balikin duit, Pak. Biasa tukar barangnya, Pak. Oke lah, anggaplah kita nggak tukar barangnya. Berarti kamu balikin duit ya? Iya, Pak. Kalau ngutang dia gimana ceritanya? Kalau dia ngutang, misalnya dia ngutang, pasti dia beli mesin sama kamu, habis itu dia kembalikan. Nah, itu ceritanya gimana? Biasa kalau ada orang retur gitu sih, Pak, kami langsung tukarkan barang baru sih, Pak. Anggap nggak ada barang baru. Nggak ada barang baru. Potong bon, Pak. Potong bon. Iya. Oke. Dengarkan teman-teman, jawaban Monica sudah benar. Itu yang dilakukan di kehidupan nyata. Itu yang dilakukan di kehidupan nyata. Dan ini akan bisa membantu Anda dalam menjawab sekarang. Nomor J. Tanggal 11 Januari. Oke. 11 Januari. Mengembalikan barang dagang senilai 1 juta pada toko Alyong. Ada yang mau coba jawab? Nama? Caranya bagaimana, Pak? Clue. Anda lihat dulu toko Alyong kita ngapain. Maka kita bisa tentukan kita retur pembelian atau retur penjualan. Sama kayak jawaban Monica, berdasarkan jawaban Monica, base dari tersebut, lakukan hal tersebut. Dia beli tunai atau beli kredit. Oke. Kalau nggak ada, kita minta bantu Hugo Brian. Hugo Brian. Halo, Pak. Go, jadi ceritanya gimana, Go? Kalau yang 11 Januari ini, Go. Itu kredit atau apa, Pak? Kamu coba lihat toko Alyong ngapain? Kan ada di toko Alyong. Kamu harus cek kembali. Itu alasannya kenapa saya hari ini saya buat yang baru. Kenapa saya nggak pakai yang kemarin. Gimana, Go? Bentar, Pak. Boleh coba nggak, Pak?
Boleh, CP. Silakan. Salah tak apa kan? Nggak apa-apa. Paling kurang nilai ya 100. Nggak apa. Bercanda. Apa CP? Utang dagang pada retur penjualan, retur pembelian. Kenapa bisa kayak gitu CP? Jelasin Bapak. Kenapa utang dagangnya di debit? Kan kita ini kan utang nih, utang kan. Terus kita beli barang, kemudian kita mau balikkan kan, utang kita jadi tak ada. Jadi utangnya itu di debit. Berarti utangnya berkurang ya logikanya ya? Utangnya tak ada berkurang. Nah, bagus. Nah, jadi ceritanya adalah CP boleh nilainya plus 5 dituliskan di bukunya. Terima kasih Pak. Iya, kayak gitu ya, Go ya. Nah, utang dagang pada retur pembelian nominalnya berapa CP atau Hugo? CP atau Hugo nominalnya berapa? 2 juta kan Pak? Oke, 1 juta. Karena sudah dituliskan 1 juta kan. Nah, perhatikan baik-baik. Iya, harus dilihat ya. Orang mengembalikan barang ya, kita potong sesuai katanya Monica. Kita potong bon, Pak. Kayak gitu. Retur pembelian untuk Alyong. Harus tuliskan namanya. Ada tujuannya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Oke. Sip. Ya, scale. Oke. Mulai mengerti, teman-teman? Siap, nilai plus sambil dibaca. Ini 6 Januari D itu maksudnya adalah soal D ya. Karena terlalu banyak 6 Januari kan. Hari ini tuh tugas kita mencatat ya habis ini. Siap-siap tuliskan nama Anda mau nomor berapa aja. Oke, saya bikin berwarna. Oke, boleh sambil dibaca. Sambil saya bold warnanya supaya Anda bisa tahu warna apa. Soalnya kayak gimana. Supaya gampang melihatnya.
Oke, iya, oke. Nama? Verika, Rikoka. Paksi. Paksi. Ini kan tugas hari ini kan cuma mencatat, ya kan? Kamu tak perlu. Oke. Oke, ini nggak ada nama nih. Mari kita bapaknya sebut namanya. Ferry K. Astoriko K. Mita L. Christian L. Ada lagi? Oke. Fernando M. Hugo M. Oh, nggak jadi. Hugo nggak jadi. Fernando yang nggak jadi. Pesia M. Hugo M. Oke. Itu Hernando. Hernando N. Hernando N. Vanessa N. Vittorio O. Monica O. Sevira P. Olivia P. Nicholas Q. Natasha Q. Oke, dengarkan baik-baik. Ferry, Rico K, Mita, Christian L, Pesia, Hugo M, Hernando, Vanessa N, Vittorio Monica O, Sevira Olivia P, Nicholas Natasha Q. Oke, kita mulai. Saya kasih nomor lo ya, biar bagus. Nomornya bagus. Biar dilihat kembali. Oke, kita mulai dari L. Ferry. Mulai dari K. Kok saya kelebihannya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. K. Loh. Oh, alah. Oh ya, tunggu Fer, betulin dulu, dan nanti nggak catat. Fer, K. Oh, saya turunkan dulu. Tadi? Yang K nih utang dagang pada retur pembelian. CP? L, Pak. Oh, CPL, Rico. Sorry. Sama Pak, utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Nominal? Nominalnya 1 juta.
memo kalian. Memo. Retur pembelian kepada siapa? Retur pembelian kepada Aleng, Pak. Oke, retur pembelian kepada Aleng. Oke, +3 di Ferry Diko, terima kasih. L pula kan? Lupa ya. L. Mita. Mita Sari. Mita bisa bersuara, Mita. Oke, utang dagang pada retur penjualan. Oke, Krisna Paskalis. L. Pak, itu sih dari Aming. Iya, dari Aming, betul lah. Tunggu mas ya. Berarti retur penjualan pada piutang dagang, benar berarti? Retur penjualan pada piutang dagang. Pada piutang dagang. Ini ya benar. Kenapa bisa gitu, Pak? Kan kita lihat dulu di toko L kan. Kita lihat dulu toko Aming itu kita ngapain? Oh, toko Aming itu waktu itu saya menjual. Maka saya mengembalikan barang dari Aming atau dikembalikan barang deh kata baiknya. Oke, dikembalikan barang. Dagang dari toko Aming. Jadi yang jelas ketika saya beli sama Aming kan saya jual sama Aming kan ngutang sama saya. Berarti kan saya balikannya pakai piutang. Oke, benar ya. Mita masih salah ya. CP +3, terima kasih. Mita salah ya. Ini yang benar. Nah, itu nominalnya adalah berapa? 1 juta ya. Oke, let's go. Ini retur penjualan berarti. Retur penjualan dari toko Aming. Oke, M. Kresia M. Retur penjualan pada piutang dagang. Retur penjualan pada piutang dagang. Go. Hugo. Oi. Hai, Pak. Habis itu jawaban. M. Itu retur penjualan sama utang dagang kan, Pak? Emang kalau jual tuh pakai utang dagang, Go? Pakai piutang lah, Go. Oh iya, piutang dagang, Pak. Ayoy. Memo, Go. Hah? Memo. Memonya retur penjualan Asan kah, Asin, Pak? Itu namanya jelas tuh. Yang di soal Bapak atasnya Asin, bawahnya Asan. Emang punya si Asan. Itu jelas punya si Asan. Iya, Kak. Oh iya, Pak, Asan. Nah. Oke, Kresia Hugo +3. Fernando N. Kas pada retur pembelian 1 juta. Apa? Kas pada retur pembelian 1 juta. Kas pada sorry, ini bukan menerima kembali. Maaf, saya ubah dulu biar bagus. Dia bisa karena dia membaca transaksi. Oke, lanjut. Vanessa N. Kas pada retur pembelian. Apa bisa gitu, Vanessa? Karena dia mengembalikan barang dagang, jadi dia mendapatkan kas. Dia mendapatkan kasnya. Kok kas? Datang dari mana kas? Kenapa harus pakai kas? Nah, benarnya jawabannya, cuman alasannya. Oke, kita minta Hernando, nggak apa-apa. Karena 6D dia bayar pakai tunai. Karena Bisa. 6D dia pakai tunai, habis itu?
Jadi pas dia balikkan, jadi dia dibalikkan secara tunai juga. Iya, Uangnya. itu jelas sekali. Karena dia 6D, kita belinya pakai tunai. Jadi ketika kita kembalikan barang, ya orangnya harus kembalikan kita tunai juga dong. Retur penjualan 6D. Oke, Vanessa, Hernando plus 3, Vittorio, Kas pada retur pembelian, Pak. Oke, Monica. Kas pada retur pembelian, Pak. Nominalnya, 1 juta, Pak. alasannya. Karena kan di yang 7 Januari kan, Pak, dia kan itu kas, Pak. Apa sih namanya? Tunai, Pak, tunai. Jadi, memonya apa? Retur pembelian pada 7 Januari. Vittorio, Monica plus 3, Sevira, Ya, Pak. Retur penjualan pada kas kah, Pak? Mungkin. Oke, Olivia. Olivia Chaniago. Olivia. Olive. Suaranya Olive. Olivia nggak bersuara ya? Bisa chat juga. Oke, kita lempar ke Vanes Injagi. Ya, Pak. Jawabannya Vanes yang P. Kamu mau jawab apa? Bentar. Kas retur penjualan. Apa? Kas retur penjualan. Oke, jawabannya kan sama. Oke, kita minta Sevira. Sevira, kenapa kamu bisa bilang gitu? Kan dia di retur, Pak. Kita di retur. Kamu tahu itu retur penjualan? Dikembalikan. Nah, sebenarnya yang lebih tepat adalah kamu lihat lagi kembali. Lebih tepatnya kamu lihat kembali 8G. Kamu ngapain? Kan penjualan kan? Maka kita pakai retur penjualan. Iya. Oke. Yang kenapa tunai? Kenapa tunai? Kenapa kas? Tidak terjawab juga ya. Karena dia tunai ya. Iya. Oke, terima kasih. Sevira, Vanes plus 3. Terima kasih. Apa? Balik gak punya aku tadi? Enggak, kas pada retur penjualan kan kamu jawab. Tadi aku jawab retur penjualan pada kas, Le. Saya dengarnya kas pada retur penjualan, Le. Benar nggak sih? Atau saya salah dengar ya? Atau aku yang salah bilang, lupa juga lupa, Pak. Ya udah deh, nggak apa. Oke, makasih, Pak. Iya, Q. Akhir, Nicholas dan Natasha. Nicholas Antonocin. Nicholas. Bapak Nicholas. 1. Bapak Nicholas 2. Bapak Nicholas 3. Bye-bye. Natasha. Penjualan pada kas. Nadia bisa bersuara, Nadia? Terakhir kali dah bisa bersuara. Ibu Nadia. Ibu Nadia nih. Adiknya yang bisa bersuara, si Ricky Bernardo. Pinjamlah. So adiknya mengalah. Kita minta Jason Civian deh. Jason. Ya, Pak. Q. Kas pada retur penjualan. Alasan. Karena dia returkan barang, Pak. Oh, kenapa kamu tahu? Dia bayar tunai. Kok kamu tahu itu retur penjualan? Alasannya dari mana? Kalau Natasha, oke. Natasha dapatnya daunnya dari mana? Sedikit pikir Natasha. Natasha tahu dia retur penjualan datang dari mana?
Apa alasannya, Yo? Kenapa kamu bilang salah, Yo? Yang T sama Q itu. Nggak Hmm. terbalik gitu, Pak. Oh iya, kebalik ya. Maaf. Raja penjualan pada kas. Harusnya kita kembalikan kas kita dikeluarin. Astagfirullah. Ya baru benar, nggak apa-apa. Oke, terbalik ya. Raja penjualan pada kas. Terbalik ya. Oke. Maafkan saya. Ini yang benar. Berarti saya yang salah dengar tadi. Saya yang salah ketik. Retur penjualan pada kas yang benar. Karena kas kita kembalikan orangnya, kita kembalikan duitnya keluar. Berarti jelas. Berarti kas kita yang kita keluarin. Berarti jawabannya adalah Sefira, Vanes, Natasha, Jason plus 3 ya. Kenapa alasannya lebih tepat? Jangan bilang dikembalikan. Nanti Bapak ubah katanya cuma kembali. Nggak ada mengembali dan dikembali. Anda harus lihat kembali transaksi sebelumnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Oke. Boleh hidupkan kameranya sebentar? Ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup. Apakah saya masih boleh lanjut untuk untuk materi terakhir? Jadi materi terakhir apa, Pak? Materi terakhir itu tinggal melakukan yaitu iya, benar, Jody, benar sekali. Ada orang mau retur barang ke kita balikkan uang, kok kita kasih uang? Karena kebetulan kita waktu itu dia beli barangnya tunai. Oke, Jody. Kedengaran jelas? Oke, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Boleh saya lanjut untuk terakhir kalinya? Yang kita terakhir kali cuma bayar. Jadi kita mau lunaskan barang. Jadi tadi kan kita ada diskon nih. Kita mau tahu kita kena diskon atau enggak. Boleh lanjut untuk terakhir kalinya, palingan 10-20 menit lagi. Ini tinggal kesepakatan kalian nih. Kalian mau lanjut, saya lanjut. Nggak mau lanjut, saya lanjut minggu depan. Saya mah orangnya santai. Oke, kalau mau lanjut boleh acungkan jempol. Ayo kamera hidupkan dulu. Ade, Albert, Andres nggak bisa. Angelin, Keselin, Cecilia, Sinta nggak bisa. CP, Lisensia, Darvin. Yang lain? Despita, Edo nggak bisa. Gregor, Hansel, Hardy, Ignatio. Yang nggak hidup yuk. Yang nggak hidup nih bisa-bisa saya kick nanti ini. Oke, saya lanjut ya. Boleh ya? Boleh acungkan jempol kalau bisa boleh lanjut. Oke. Plus. Tunggu saya pindahkan dulu. Ke bawah. Oke, habis Q, R, S, T, U, V, W. Oke, nanti kita tanya satu orang lagi. Siapa yang ada jual-jual barang.
Oke, kita mulai. Ini terakhir. Oke. Ingat, ketika kita mau menerima pembayaran, ya, banyak kan orang mau, kalau mari kita tanya, Brian Ebert, kalau orang melunaskan sesuatu, biasa kita catat dengan gimana sih? Kalau orang melunaskan utangnya kepada kita catatnya gimana? Ada orang nih bayar ke saya utang 2 juta. Atau saya bayar orang 2 juta. Itu saya catatnya gimana? Ryan? Kas pada utang lah, tapi nominalnya itu lah sesuai yang tadi Bapak bilang. Kau tanya itu loh, pasangan kau loh. Coba panggil loh. Apa? Itu benar ke kas pada utang? Pembayaran lunas kan? Kas pada utang ya? Wih, selamat. Nggak bakal saya masukkan Anda berdua. Percayalah. Kas pada piutang berarti. Kan saya bayar. Utang pada kas. Nah. Oh Bapak yang bayar. Iya, kan saya bayar. Kan transaksinya membayar. Mereka tuh terbalik kas pada utang dagang dari itu. Kira orang bayar. Orang bayar ke kita pun juga salah, kas pada utang dagang. Bapak geografi. Apa? Itu Bapak sosiologi kamu, Bapak geografi. Brian Ebert. Udah ngerti apa salahnya? Iya. Oh iya, siap-siap ya kau ya. Minggu depan kau suruh datang kau sehari kau. Oke, kita mulai dari yang R. Ketika kita mau melunaskan pembayaran toko Alyong, saya contoh yang R sama yang U. Saya cek dulu transaksi toko Alyong. Toko Alyong tanggal 1 Januari. 1 Januari saya beli. Kalau saya dapat diskon, paling lama dapat diskonnya tanggal berapa, Ferry? Tanggal 11. Tanggal 11. Sekarang saya bayar tanggal? 12, jadi tak dapat diskon. Tak dapat diskon, oke. Berarti saya tak dapat potongan diskonnya. Sekarang, kira-kira saya bayar berapa ya? Berarti kan kalau logikanya saya bayar bagi, kan saya bayarkan lunas kan utang dagang pada kas ya. Tak dapat potongan diskon. Ada yang bisa jawab saya? Nama? Nominalnya berapa ya? 1 juta. Apa alasannya, CP? Berarti kan udah bayar 1 juta, kan? Berarti kan udah bayar 1 juta tuh yang saya job lah, yang awal-awal. Oke, ada yang bisa bantu saya jelaskan lebih tepat? CP masih kurang sedikit. Tapi dia udah benar, nominalnya 1 juta. Udah ada dilakukannya retur. Nah, betul sekali. Oke, nanti kita tambahkan plus. Thank you. Jelas sekali, ketika saya mau bayar barang, toko Alyong, ya, salah satunya kan saya malas ya mau lihat soal ya. Dan salah satunya saya lihat dari sini. Oh, toko Alyong, tanggal 1, utangnya 2 juta. Ada retur, ya, 1 juta. Berarti utangnya sisa 1 juta. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang mari kita tanya yang S. Toko Apeng. Kita coba tanya. Brian. Kau salah lagi kau, siap-siap kau.
Putramahin kalian berdua habis ini. Minimal setengah jam lah. Cantik. 2 Januari tuh, toko Apeng tuh. Kena tak tuh? Januari. Udah mulai, kalau udah mulai, udah biasa jago tadi nih. Iya. Apa? Yang iya aja. Cepat. Tak kena. Dapat potongan kan tak? Kena. Emang kalau paling lambat dia dapat diskon tanggal berapa? Tanggal 12 lah. Tanggal 12 pas. Sekarang dia utang berapa sih di tanggal 2 Januari? Utang 5 juta. 5 juta. Coba cek ada gak yang dia retur? Toko Apeng. Tak ada. Berarti ini di sini Utang dagang. Khas. Dapat diskon tak? Nggak. Nggak ulang. Iya. Hampir aja. Potongan apa namanya? Potongan pembelian. Iya. Kenapa pembelian? 2 Januari. Karena 2 Januari pembelian. Hebat gak Oh iya. Emang harus diancam loh ya. Iya. Oke. Nominalnya? Nominalnya 5 juta. Utang dagangnya 5 juta. Oke, teman-teman dengarkan baik-baik. Kenapa harus isi dulu dari utang dagang? Karena lebih paling gampangnya isinya nominalnya 5 juta dulu di utang dagang. Habis itu? Sabar. Dia diskon berapa persen? 5%. 5%. Nah, cara hitungnya gimana? 5% kali 5 juta. Iya, di sini cara hitungnya adalah sama dengan 5%. Anda kalikan dengan 5 juta. Kayaknya 250.000. Jadi, sekarang kita tinggal bayar berapa? 4.750.000. Wih, hebat Memang tidak salah saya memilih Anda. Oke, dengarkan baik-baik. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Sekarang langkah pertama adalah kita lihat dulu toko Apeng. Apakah toko Apeng ada retur? Tidak ada sama sekali sampai ke bawah. Yang ada toko Aleng. Ya. Berarti dia utangnya masih tetap 5 juta. Kita lihat lagi, apakah dia mengenai diskon atau tidak. Kalau kena diskon, maka ada namanya potongan pembelian, bukan akunnya diskon. Tidak ada nama akun diskon. Nama akun itu potongan pembelian dan potongan penjualan. Cuman 2. Ya, potongan pembelian sama potongan penjualan. Nah, sekarang ketika kita bayar utang dagangnya 5 juta, paling gampang isi dulu utang dagang atau piutang dagang. Setelah itu baru isi potongan dulu. Kalau ada potongan. Potongan caranya adalah kalikan jumlah persentase, kalikan dengan angkanya. 5% itu berarti berapa ya, Heskil? %5 itu berapa ya, Heskil? Kira-kira? Atau di pecahannya berapa? Berarti 5 juta kali 5% gitu, Pak. Nah, 5% itu artinya 5 per berapa? Masih ingat nggak kerja matematika? 5/100. Iya, ya. Tapi kan sekarang Anda di rumah ya, teman-teman sudah di rumah. Berarti Anda bisa gunakan kalkulator. Ya seperti itu. Berarti 5/100. Tapi jangan sampai salah pencet nih di kalkulator HP. Kalkulator HP itu kadang-kala 5% itu dia lebih gampangnya Anda ketikkan 0,05. Karena kalau Anda tulis persen lagi, nanti dia kalikan 100, jadi angkanya makin gede. Jadi pusing Anda nanti. Boleh dicoba nanti. Ya, untuk yang pakai HP, biasa suka hitung pakai HP, persentase di HP itu biasa dia kalikan 100. Jadi jangan sampai salah. Oke, saya lanjut. Ada yang mau coba nomor T? Nama? Yang T. Kalau nggak ada, kita minta Bapak Bapak Sosiologi. Siapa lo nih sosiologinya? Bukan Bapak Geografi. Ganti-ganti ada tadi. Oh iya, lupa.
Pusing gak saya? Saya pun lupa dah sebutkan nama siapa sama siapa. Gantian lah, tadi kan kamu, sekarang siapa? Teman kamu. Oi. Nah. Yuk, yang punya toko Aleng. Tengok lah ya. Percuma ya, dia tadi tak perhatikan berarti ini. Ini toko Aleng. Dia utangnya berapa? 4 juta. Habis itu ada retur tak? Ada. Mana dia? Tadi aku dah lihat. 1 juta. Berarti utangnya sisa berapa? 4 juta. Kenapa bisa 4 juta? Karena 5 juta kurangkan 1 juta retur. Dengarkan teman-teman. Dia pertama beli 5 juta utangnya, tapi dia dikembalikan barangnya 1 juta, berarti tinggal 4 juta. Berarti dia dapat diskon nggak? Tinggal 3. Oh, dapat. Ngapa dapat? Mang paling lambat tanggal berapa dia dapat diskon? Paling lambat tanggal 13. Sekarang yang dia bayar tanggal 12. Tadi utangnya sisa berapa? 4 juta. 4 juta. Tuliskan dulu, seperti yang saya bilang, tulis 4 juta. Habis itu, dapat diskon tak dia? Dapat potongan pembelian. Nah, namanya potongan pembelian. Bukan potongan belian ya. So, persentasenya? Berapa persen tuh? 5%. 5%. Ya, betul, 5%. 5% kalikan dengan siapa? 5% kalikan? Kalikan 4 juta. itu 4 juta. Jadi sisa berapa? 4.000, jadi sisa 3.800.000. Nah, jadi Anda tinggal balancekan aja supaya balance ya. Anda tinggal kurangi aja 4 juta kurangi 380.000. Kalau enggak 1.000. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, terima kasih. Oh ya, habis ini Hernando sama Brian tolong jangan tinggalkan lagi ya. Aduh, meeting lagi. Hal penting yang butuh sama itu. Oke, saya mau minta bantuan Ferry. Ferry, toko Aming. Ya Pak. Tunggu loh ya, saya geser loh, biar enak lihat. Fer, yang toko Aming Fer. Ferry. Yang U gak Pak? Yang U lah. Pelunasan toko Aming. Jadi kita terima duit ke keluarkan duit, Fer? Iya. Kita terima duit atau keluarkan duit? Yang U menerima pelunasan dari toko Aming. Terima duit lah. Terima duit, berarti dapat kas lah ya. Nah itu, coba lihat Aming. Aming. Aming ini utang berapa sama kita? Utang 5 juta. Oke, kena diskon enggak dia? Kan ada syaratnya tuh 5/10 N20. Enggak. Coba lihat dulu. Tanggal 3 dia beli. Paling lambat tanggal berapa kalau kena diskon? Tanggal 13. Tanggal 13. Sekarang tanggal berapa kita bayar? 14. 14. Ada dapat diskon lah ya? Enggak. Itu, berarti piutang dagangnya tinggal berapa? Piutang dagang. Tanggal 3 aja utang berapa sama kita? Utang 5 juta. Terus nih ada di tanggal 11 nih yang yes, L. good. Yang L. Ada dikembalikan barang dari Aming. 1 juta dikurang. Berarti sisa berapa utang dia?
Sisa 4 juta. 4 juta. Dengarkan teman-teman, jawaban Ferry sudah benar di sini. Ya. Bahwa kita lihat dulu, jangan sampai saya bilang, lihat dulu historisnya, ada gak nama Aming? Nah, kenapa saya suruh Anda buat memo ya? Karena kalau lihat di soal kan ribet ya namanya. Kalau lihat di sini kita udah gampang sebenarnya. Cuman karena ini pakai Excel, jadi kita nggak bisa lihat historisnya dengan gampang ya. Kan saya nggak mau scroll lagi. Ya, tapi kalau dilihat dari ini sebenarnya gampang. Oh, ada toko Aming tanggal 3 dapat get. Pas itu lihat, oh, toko Aming ada retur nggak? Oh, ada namanya retur penjualan Aming. Sebenarnya itu lebih gampang seperti itu. Cuman kalau kayak gini saya nggak bisa scroll lagi, nanti ribet saya. Oke, lanjut. CP. P. Ya. Yang V. Yang mana? Yang V. Mana pemesanan dari toko aktif. Kita menerima berarti kas. Ada kas. Dapat potongan diskon nggak? Mana soalnya? Tunggu. Toko aktif. Oh, tak dapat. Nggak dapat. Ada retur nggak dia? Oh, coba lihat dulu. Dia paling lambat? Tanggal 14. Tanggal 14, oke. Nampaknya CP masih keliru sedikit. Coba lihat kembali CP. Mana? Aktif kan? Iya. Kira-kira dapat ya teman-teman yang lain? Dapat, tak nampak. Dapat. Kenapa bisa dapat? Dia kan ada yang 5/12 tuh, berarti tuh dia dapat potongan 5% kalau dalam kurun waktu 12 hari. Iya, berarti dia kalau bayar dalam 10 hari dia dapat potongan 6%-nya. Tapi kalau lewat dari hari ke-11 sama hari ke-12 dia dapat potongan 5%. Nah, berarti pasti berkurang dong kas kita ya. Kas kita berterimanya nggak terlalu banyak. Berarti ada piutang dagang. Nah, kita dia utang berapa sama kita si Asin nih? 3 juta. Lalu ada retur nggak? Ada retur. Berarti isi dulu dari piutang dagang saya bilang. Habis itu? Potongan penjualannya 5% dikali 3 juta. 5% dikalikan 3 juta. 150.000 berarti tinggal 2.850.000. Oke, terima kasih CP. Oke, terakhir kita minta si itu aja deh. Hardi Winarko. Suara nggak bisa kah? Akhirnya kita minta Vegeta. Oh iya, tadi Vegeta nggak bisa bersuara, percuma saya panggil Vegeta nanti. Kita minta Yeskill aja, Yeskill. Kenapa, Pak? Nggak ngapa-ngapa. Oke, ya yang W Yeskill. Kita terima uang, kau keluarkan uang. Nggak ngerti, Pak. Terima kayaknya. Nah, coba baca dulu yang W. Penjualan. Coba baca yang W. Penerima pelunasan dari toko Asan. Berarti kamu terima uang atau keluar uang? Nerima. Berarti kas masuk ada kas keluar. Tunggu, Pak. Jadi kan kita nerima pelunasan dari toko Asan. Kas masuk bertambah di mana? Kas bertambah di debit. Masuk kira-kira si Asan ini dapat diskon nggak?
Ah, kok Coba diskon? lihat. Dapat potongan penjualan enggak dia? Hah? Coba lihat dulu. Dari 5 Januari. Dia jual barang kan? Iya. Dia syarat pertama kan 6/10. Berarti dia dapat 6% kalau bayar dalam waktu 10 hari, benar? Iya. Jadi kalau hari ke-11, hari ke-12 dia dapat potongan 5% kan? Sekarang dia bayarnya tanggal berapa? 15. Oh, dapat 6% berarti. Dapat 6%, bagus banget. Berarti ada potongan penjualan kan? Betul. Iya. Betul. Berarti dia bayarnya pasti berkurang di piutang dagang kan? Benar? Iya. Oke, bagus. Setelah itu coba baca nominal piutangnya berapa kira-kira. Berarti Coba lihat dulu. Kita lihat tanggal 5 dia utang berapa? 3 juta. 3 juta. Habis itu ada retur gak dia? Tanggal Ada gak retur si Asan? Sabar Pak, aku baca. Iya. Nggak ada. Oh. Ada. Ada yang M. Ada. Berarti dia utang sisa berapa? Tadi dia pertama utang berapa, Jody? 3 juta. Dia kembalikan berapa? Hah? Dia kembalikan berapa? 1 juta. Berarti sisa berapa utangnya? 2 juta. Tadi dia potongan penjualannya berapa? 6%. 6%. Berarti kalikan 6% kalikan 2 juta. Oke, bagus. Hasil nanti tinggal dikurangin kan, berarti 2 juta. Kita kurangin 120.000. 1.880.000. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ini udah habis. Tinggal kita latihan soal minggu depan. Jadi minggu depan kita mulai latihan soal. Pak, Mang kalau di perusahaan dagang nggak ada bayar beban lagi ya Pak? Ya ada lah, kan itu nggak perlu jelaskan lagi. Nah, mungkin lah saya jelaskan lagi. Kalau bayar sewa gimana? Kalau bayar sewa 5 bulan gimana? Itu nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke? Ada pertanyaan? Boleh hidupkan kamera semua?